Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat Choco Chips Cookies ekonomis. Walaupun dari bahan-bahan yang sederhana, tapi ini tekstur dan aromanya gak kalah dari yang biasa aku buat pakai butter. Renyah dan enak banget, wajib coba ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 190 gram margarin. Resep ini kita nggak pakai butter ya. Tambahkan 80 gram gula palem. Tambahkan 60 gram gula halus. Gula halusnya kita ayak dulu supaya nggak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Selanjutnya mix menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai menyatu. Kalau sudah menyatu seperti ini, naikkan kecepatan mixer ke kecepatan sedang atau tinggi. Mix sampai mengembang dan pucat. Sesekali bisa kita bantu ratakan dengan spatula kayak gini. Lanjut mix ya. Nah, kalau udah mengembang dan pucat, udah creamy kayak gini, udah cukup. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan 1 kuning telur. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk atau 1 sendok teh pasta vanila. Kita campurkan, mix dengan kecepatan rendah aja sampai menyatu. Seperti ini udah cukup. Selanjutnya ayak 235 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 25 gram susu bubuk. Dan tambahkan 1,5 sendok teh baking powder. Bahan-bahan kering ini kita ayak terlebih dahulu supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Aduk sampai tercampur rata. Teksturnya nanti akan menjadi lebih halus ya teman-teman, tidak terlalu banyak rongganya. Nah, kira-kira sampai teksturnya seperti ini. Tambahkan 150 gram Choco Chips. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, tinggal kita cetak-cetakin aja. Bisa menggunakan piping bag, kemudian dipencet dicetak satu-satu, atau menggunakan 2 sendok teh seperti ini. Susun di loyang yang udah dialasi kertas baking. Beri jarak yang cukup karena nanti akan mengembang dan melebar. Kalau udah, ini tinggal kita panggang aja. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 15-18 menit atau sampai matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, teman-teman lihat ya, ini akan melebar seperti ini. Jadi tadi pastikan jaraknya cukup. Kalau udah matang, bagian bawahnya itu udah kecoklatan. Kemudian bagian atasnya itu terlihat kering. Bisa kita angkat. Nah, saat masih panas, dia itu masih lembek ya teman-teman kalau dipegang. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan mengering. Pastikan matang aja biar benar-benar renyah. Dan ini dia Choco Chips Cookies. Walaupun menggunakan bahan-bahan yang ekonomis, tanpa butter, tanpa brown sugar, karena biasanya pakai itu, tapi ini dijamin aromanya udah berasa premium dan ini enak banget, kalian wajib coba. Dari satu resep ini aku dapat 673 gram, bisa untuk 3 toples seukuran 600 ml ini ya. Cookiesnya ringan, aromanya menggugah selera. Gula palem tuh bener-bener sangat membantu. Dan juga gunakan margarin yang berkualitas ya. Teksturnya renyah, ringan, rongganya seperti ini. Teksturnya mirip kayak cookies Choco Chips yang biasa aku bikin pakai butter. Recommended, selamat mencoba. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat Choco Chips Cookies.
yang renyah, enak banget, nagih, dan cara bikinnya tuh gampang banget. Ini cocok buat jadi ide jualan cookies lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl. Kemudian ambil 250 gram unsalted butter atau mentega tawar. Ini butternya udah dipotong-potong dan dibiarkan suhu ruang sampai lunak tapi masih sejuk ya, gak yang terlalu lembek gitu. Ini sebaiknya tidak diganti margarin karena aroma dan teksturnya itu nanti akan berbeda. Tambahkan 150 gram light brown sugar, bisa beli di toko bahan kue. Tambahkan 45 gram gula kastor atau gula pasir butiran kecil. Kalau nggak ada boleh pakai gula pasir biasa. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata. Aduk selama sekitar 1-2 menitan sampai teksturnya jadi kayak gini ya. Kalau udah halus, kita masukkan 1 butir telur dan tambahkan 3/4 sendok teh pasta vanila. Kalau mau pakai vanilla essence bisa pakai 1 sendok teh. Tambahkan 40 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau udah rata kayak gini, ini udah cukup. Sekarang kita akan ayak tepung. Ambil 300 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 50 gram tepung maizena. Tambahkan 1 sendok teh baking powder. Tambahkan juga 1 sendok teh baking soda atau soda kue. Tepung-tepungnya ini kita ayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Aduk dengan teknik aduk balik seperti ini. Kalau udah tercampur merata semua tepungnya ke dalam adonan dan teksturnya jadi seperti ini. Selanjutnya tambahkan 300-350 gram choco chips. Choco chipsnya usahakan dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya, biar nanti pada saat diaduk nggak membuat adonannya itu berubah warna menjadi lebih gelap akibat dari pinggiran coklat yang melunak di suhu ruang. Aduk lipat seperti ini sampai rata. Dan ngaduknya nggak usah lama-lama ya, cukup sampai rata aja. Nah, ini adonannya udah jadi, gampang banget kan? Tinggal diaduk-aduk aja. Sebelum digunakan, kita masukkan dulu ke dalam kulkas. Bisa kita beri tutup dulu dan biarkan di kulkas selama 1-2 jam atau bisa juga semalaman. Nah, ini dia teman-teman adonan choco chipsnya. Dari dalam kulkas aku simpan 1,5 jam. Ambil adonan menggunakan sendok. Kalau dirasa terlalu keras adonannya, kalian bisa diamkan sebentar sampai lunak sekitar 2-3 menitan. Di sini aku akan menunjukkan 2 cara untuk membagi adonan. Cara pertama, kita bentuk-bentukan adonannya menggunakan sendok kecil seperti ini. Ukurannya bisa bebas menyesuaikan selera. Tapi kalau mau buat kue lebaran sebaiknya jangan terlalu besar ya ukurannya. Letakkan di loyang yang udah dialasi kertas baking. Beri jarak yang cukup karena nanti pada saat dipanggang akan melebar. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 160 derajat Celcius api atas bawah selama 15-18 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Setelah matang, cookiesnya udah melebar dan atasnya agak sedikit kecoklatan.
angkat, biarkan dingin baru dimasukkan ke dalam toples ya. Nah, untuk cara kedua kita bisa memasukkan adonan ke plastik segitiga seperti ini. Lubangnya jangan kekecilan ya, supaya choco chipsnya nggak nyangkut. Cetak-cetakin kecil-kecil atau sesuai selera. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, ini bisa kita panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 sampai 18 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat. Kalau dicetakin kecil-kecil kayak gini, hasilnya tuh bisa lebih banyak ya. Ukurannya juga pas buat sekali gigit. Dan ini biarkan dingin baru dimasukkan ke dalam toples. Dari satu resep ini aku dapat 1100 gram. Masukkan cookies yang udah dingin ke dalam toples. Beri silika gel, food grade ya, untuk menjaga kerenyahan, tekstur, dan aroma cookiesnya. Silika gel ini fungsinya mencegah kelembaban pada makanan biar nggak rusak dan berjamur. Bisa diberi stiker jualan kalau mau dijual. Ini dia, satu resep aku dapat 5 toples dan masih bersisa. Aku pakai toples ukuran 600 ml ya. Cookies choco chips ini kelihatan renyah. Dari bagian bawahnya tuh udah kelihatan ya, berongga kayak gini. Aromanya enak, paduan butter dan brown sugar. Brown sugarnya tuh kalau nggak ada teman-teman bisa ganti pakai gula palem ya. Cuman nanti warnanya tuh lebih gelap aja. Teksturnya renyah banget kayak gini. Ini tuh enteng dan berongga, berisi choco chips. Waduh, enak banget, nagih deh ini. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membuat choco chips cookies favorit banyak orang, bisa buat jadi ide jualan kue kering dan hampers lebaran. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 100 gram butter. Kalau nggak ada bisa pakai margarin. Tambahkan 70 gram margarin. Dan 100 gram gula pasir. Masukkan 100 gram gula palem. Kemudian kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan pucat. Boleh sesekali kita bantu adonan yang ada di pinggir supaya lebih merata, seperti ini. Lanjutkan mengocok sampai mengembang. Kira-kira sampai seperti ini. Ini udah pucat dan mengembang. Masukkan 1 butir telur. Campur rata menggunakan mixer, cukup kecepatan rendah. Sebentar aja. Kalau udah rata, masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Aduk rata sebentar. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan kering, diayak terlebih dahulu. Masukkan 340 gram tepung terigu protein rendah. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Dan setengah sendok teh garam. Ayak bahan-bahan kering supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Kemudian aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kalau udah rata kayak gini, selanjutnya kita tambahkan 150 gram choco chips. Aduk sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama ya, yang penting sampai rata aja. Bungkus adonan menggunakan plastik dan diamkan dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam.
Dan ini setelah dikeluarkan dari dalam kulkas. Untuk memudahkan, aku pindahkan dulu ke dalam mangkok. Ambil adonan sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok makan juga bisa. Ini aku pakai sendok takar. Kalau pakai sendok biasa juga nggak masalah ya, bisa banget. Kemudian agak kita pipihkan, tapi jangan terlalu pipih karena nanti dia akan melebar ketika dipanggang. Susun di loyang yang sudah dialasi kertas baking atau dioles margarin tipis-tipis. Beri jarak yang cukup. Ini siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 17 sampai 20 menit atau tergantung oven masing-masing. Kalau 2 loyang masuk sekaligus seperti ini, di pertengahan jalan bisa kita tukar raknya biar matangnya bisa merata. Kalau udah matang, angkat, tunggu dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam toples atau kemasan. Dan ini dia, Choco Chips Cookies sudah jadi. Gampang kan cara bikinnya? Harum, aroma dari butter, gula palem menggoda. Ini renyah, manisnya pas. Choco Chipsnya juga bikin pengen kita nambah lagi dan lagi. Kue ini favorit banyak orang. Bisa kalian kemas di toples, sajikan saat lebaran, atau bisa dikemas di wadah atau kemasan kedap udara. Seperti ini bisa jadi ide jualan hits. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Kali ini kita akan membuat coklat melted cookies. Cookies yang lagi ngehits dan viral di Malaysia. Ini cocok banget buat jualan. Cookies ini yummy banget dan cara bikinnya gampang banget. Untuk bahan-bahannya kita perlu butter, ini unsalted butter. Kemudian ada brown sugar atau boleh diganti gula palem. Ada gula halus, telur, bubuk minuman malt, yaitu aku pakai Milo. Karena Milo itu minuman coklat malt yang paling mudah kita dapatkan ya. Ini ada juga pasta vanila. Untuk bahan-bahan keringnya, ada tepung terigu. Kita pakai terigunya yang protein sedang. Tepung maizena, baking powder, baking soda, garam. Dan jangan lupa kita perlu choco chips. Untuk membuat saus coklat melted, aku pakai Cadbury. Ini juga bisa diganti pakai milk coklat atau dark coklat compound. Dan kita juga butuh minyak sayur atau minyak goreng. Itu aja bahan-bahannya, sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita siapin wadahnya dulu, masukkan butter. Butternya ini udah lunak setelah dikeluarkan dari kulkas dan dibiarkan di suhu ruang. Masukkan brown sugar. Tambahkan gula halus. Kemudian 3 bahan ini kita mix atau kocok sampai menyatu dan pucat. Kita bantu ratakan adonannya ke tengah menggunakan spatula seperti ini. Ini kita mix aja sampai creamy dan pucat. Naikkan kecepatannya ke sedang, kemudian kecepatan tinggi. Teman-teman bisa juga ya kocok manual menggunakan whisk. Tapi akan membutuhkan waktu lebih lama. Kalau udah mengembang, pucat dan creamy seperti ini, masukkan bubuk Milo dan mix kembali sampai tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan telur, kocok kembali sampai menyatu dengan kecepatan rendah, cukup sampai menyatu aja. Kalau udah rata, kita masukkan pasta vanila, aduk rata kembali pakai spatula. Sekarang kita masukkan bahan-bahan kering, masukkan terigu, maizena, baking powder, baking soda, dan garam. Ini kita ayak terlebih dahulu supaya lebih mudah tercampur. Setelah diayak, jangan lupa kita masukkan juga choco chips. Aduk sampai rata.
Cukup sampai tercampur rata aja ya, jangan diaduk terlalu lama, cukup pastikan aja udah rata. Lebih baik kalau kondisi choco chipsnya itu dingin supaya bentuknya tetap atau nggak luntur ya saat diaduk. Kira-kira seperti ini. Ini adonannya udah jadi. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Selanjutnya semprotkan ke loyang yang udah dialasi baking paper. Aku pakai baking papernya tuh bermotif ya, ini aman untuk digunakan dan aman dipanggang. Semprotkan dengan ukuran mini atau bite size, kira-kira seperti ini. Lakukan sampai adonannya habis. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya, ini kita panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah, panggang selama 15-20 menit atau sampai matang menyesuaikan oven masing-masing. Kalau sudah matang, cookiesnya udah kering dan pastikan jangan sampai gosong ya. Ini kita angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buat saus coklatnya. Potong-potong coklat terlebih dahulu. Masukkan ke dalam mangkuk atau wadah tahan panas. Ini wadahnya itu namanya coklat melting pot. Biasanya banyak teman-teman yang nanya, link pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi. Di sini aku udah didihkan air di dalam wajan. Kita matikan dulu apinya. Jadi kita akan tim tapi nggak di air mendidih ya teman-teman. Ini kita letakkan mangkuk atau wadah tahan panasnya ke atas wajan berisi air yang panas. Cukup panas aja, nggak mendidih. Biarkan sampai meleleh dengan sempurna. Ini sambil kita aduk-aduk aja. Kalau udah meleleh dengan sempurna, seperti ini, tuangkan minyak sayur atau minyak goreng. Aduk-aduk sampai rata. Minyaknya boleh ditambah kalau teman-teman mau hasilnya lebih encer lagi. Nah, ini udah cukup ya. Saus coklatnya menggoda dan kelihatan creamy banget. Masukkan cookies ke dalam toples. Dari satu resep ini aku dapatnya kurang lebih 3 toples seukuran ini. Maaf ya teman-teman, aku nggak timbang jadi nggak tahu persis berapa beratnya. Terakhir, kita tuangkan saus coklat meleleh di atas tumpukan cookies. Ini tuh momen yang seru banget, jadi semakin gak sabar buat segera nyicipin cookiesnya. Lelehan Cadbury yang creamy di atas tumpukan choco chips cookies dalam ukuran mini. Wah, ini tuh mantep banget. Coklat melted cookies ini cara makannya pakai sumpit kayak gini ya, biar gak berantakan. Cookiesnya renyah banget. Apalagi ditambah coklat Cadbury, ini beneran enak banget. Nah, tekstur cookiesnya seperti ini ya. Dari bagian bawahnya udah kelihatan banget kalau ini tuh berongga dan kelihatan crunchy. Kalau kita buka cookiesnya, rongganya tuh bagus banget kayak gini. Recommended ya, cocok buat jadi ide jualan. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.